Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال أيضا في آية أخرى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak rahimakumullah, jemaah Masjid Darus Sa'adah yang insyaallah dimulakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, segala puja bagi Allah dan segala syukur bagi Allah atas segala karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat, anugerah, fadilah atau keutamaan demi keutamaan yang terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tentunya dapat menjadikan kita hamba Allah, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya seraya kita berharap untuk meraih daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala segala aktivitas kita hari ini yang telah lalu maupun yang akan datang insyaallah bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan iring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak rahimakumullah, mari sama-sama kita membuka ta'lim pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita doakan kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, istri kita, anak-anak kita yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dijadikan raudhah atau taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di sisi atau yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita hadiahkan Al-Fatihah ini juga kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Iran, yang ada di Lebanon dan sekitarnya yang terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian yang begitu sangat berat. Mudah-mudahan yang wafat insyaallah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang luka, yang sakit insyaallah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan keikhlasan, diberikan ketabahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, istri kita, anak-anak kita yang saat ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit tersebut insyaallah merupakan bagian daripada kafaratul dzunub, pengguguran daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan ini merupakan bagian daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi kita juga berdoa kepada karyawan, semua karyawan tanpa terkecuali yang pada malam hari ini masuk malam maupun esok hari
bekerja meraih daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak rahimakumullah, jamaah insyaallah dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita paham, insyaallah kita tahu bahwa konsep kikir atau pelit itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan tidak dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam salah satu hadisnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang kikir itu ketika namaku disebut kata Nabi, maka dia tidak mau bersolawat kepadaku, maka mereka itu termasuk golongan orang-orang yang kikir, yang pelit. Jadi al-bakhilu man dzukirtu 'inda falam yusalli alayya, kata Nabi. Jadi seringkali kan kita mendengar, Pak, mari kita bersolawat kepada baginda Muhammad, maka kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika nama Muhammad disebut dan kita tidak mau bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dikategorikan kikir, Pak, dikategorikan pelit oleh Nabi. Jadi kategori pelit itu bukan tidak mau membantu orang lain, tidak mau menolong keluarganya, tidak mau tenggang rasa kepada orang lain. Itu tidak hanya itu, kikir itu ternyata. Nah, salah satu hadisnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa menzukirtu 'inda falam yusalli alayya. Jadi yang dinamakan kikir itu ketika namaku disebut, kata Nabi, dan dia enggan, tidak mau berselawat kepadaku, maka itu bagian daripada pelit gitu loh. Ya, pelit itu ya buntut gasir itu kalau orang-orang Sunda bilang itu. Kalau bahasa Makassarnya itu apa pelit itu? Ada orang Makassar, apa bahasa Makassarnya? Apa, Pak, pelit itu, Pak? Bahasa Bugisnya itu. Saya udah lama nggak ke Makassar jadi cuma lewat doang gitu. Nah, tapi berbeda Bapak rahimakumullah ketika dalam perspektif fikih itu kikir itu dibahas gitu, Pak. Tapi kalau dalam perspektif tasawuf, Bapak cari di pelajaran atau di kitab-kitab tasawuf, itu perspektif kikir itu tidak ada. Pembahasan di dalam tasawuf itu kikir itu tidak ada. Ya bukan berarti kikir itu pelit itu boleh, tetap kikir pelit itu tidak boleh. Tapi pembahasan secara rinci di ilmu tasawuf itu tidak ada. Tapi yang dibahas di dalam pelajaran atau ilmu tasawuf itu adalah toma gitu. Jadi fikih itu menjelaskan kikir. Tapi kalau tasawuf itu tidak menjelaskan kikir. Jadi tasawuf itu mengkritisi toma gitu, Pak, rakus gitu. Nah, maka para ahli tasawuf, ulama tasawuf itu mengatakan bahwa anta lam tajid li nafsika kullama turid fa kaifa turid min ghairika kullama turid. Ini pendek saja, Pak. Insyaallah hafal ini. Anta lam tajid, kata orang tasawuf nih, pelajaran tasawuf nih. Anta lam tajid li nafsika kullama turid. Fa kaifa turid min ghairika kullama turid. Hafal enggak, Pak? Wis pokoknya ratit aja lah, Bos. Lah iya. Pokoknya udah hafal pokoknya. Artinya apa? Artinya kamu saja
tidak mampu memenuhi keinginanmu, lantas kok orang lain engkau tuntut untuk memenuhi keinginanmu, gitu loh. Jadi sekali lagi, kamu saja, ini kata-kata kalangan tasawuf nih, ilmu tasawuf, kamu saja tidak mampu memenuhi keinginanmu, lantas kok bisa kamu menuntut orang lain untuk memenuhi keinginanmu, gitu loh. Ini masuk gak, Pak? Jadi anta lam tajid li nafsika kullama turid. Jadi kita ini terkadang terjebak pada kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita baik, padahal itu kebaikan itu terkadang sifatnya fata morgana. Maksud saya gini, Pak. PT Freeport Indonesia, manajemen PT Freeport Indonesia itu kan kita punya moto sincere itu loh, Pak. Sincere itu loh, Pak. Nah, salah satu isi dari sincere itu adalah respect, gitu, Pak. Iya kan? Kan sincere itu apa, Pak? Safety, komitmen, integrity, dan respect, kan? Iya, Pak, gue juga hafal, Pak. Excellent gitu. Excellent itu mumtaz. Excellent itu istimewa. Excellent itu. Nah, yang berkaitan dengan tema kita sekarang, kikir itu tadi, itu respect. Biasanya kita bagaimana dan tergantung kebutuhan. Umpamanya gini, Pak. Di habit kita di perusahaan ini kan biasanya kalau untuk seharusnya kan kita tolong menolong nih, ketika ada yang membutuhkan pertolongan, sebenarnya membutuhkan bantuan kita, sebenarnya itu nggak usah lagi diminta, kan? Harusnya sudah ada di dalam diri kita tuh respect tadi, kepedulian gitu. Nah, terkadang ketika kita minta bantu dengan teman kita yang berbeda departemen katakanlah, nah ketika kita minta bantu harus ada upetinya kadang-kadang, kan gitu, Pak. Kalau tidak ada upetinya ini tidak licin, kira-kira gitu. Ya sama lah kayak di negeri di negeri sana anta berantah, yang negeri Konoha itu loh, Pak, yang plus 62 itu kan, kingdom of hierarchy, kemudian apalagi, Pak, Konoha kingdom of hierarchy, hidden agenda, dan seterusnya lah, kira-kira gitu. Saya lupa itu Konoha itu apa artinya gitu. Tapi yang jelas Konoha itu kingdom of hierarchy, nepotism and hidden agenda. Nah, itu Konoha itu loh. Ini saya ngomong gini, Bapak paham gak ini? Jadi kalau kepentingan kita tidak ada isinya, tidak ada pelicitnya, maka kita tidak mau membantu orang lain. Padahal itu sudah tugas-tugas kita untuk menjalankan pekerjaan tadi. Gitu. Kalau tidak ada pelicitnya, nah makanya kan konsep zakat yang terbaik itu adalah milkut tam, Pak, sifatnya. Kepemilikan sempurna. Jadi tidak bisa yang namanya zakat itu kalau kita patungan, itu bukan zakat namanya. Kalau kita membantu orang lain dikatakan kita baik, itu belum dikategorikan kita menjadi baik, karena apa yang kita bantu itu bukan milik kita. Seharusnya yang menjadi milik kita 100% apa yang kita miliki, itulah yang kita berikan kepada orang lain. Makanya kan konsep zakat di dalam surah At-Taubah ayat 60 itu kan yang 8 asnaf itu, bahwa kepemilikan zakat itu yang berhak menerima zakat itu adalah fakir, miskin, amil, kemudian
mu'alaf, ibnu sabil, fisabilillah, orang yang berhutang, kan gitu Pak, yang 8 asnaf, yang 8 golongan itu. Jadi kalau kita memberikan sesuatu, kan biasanya kan setiap tahun itu baik Idul Fitri maupun Idul Adha, katakanlah kayak kurban sapi umpamanya. Nah kayak kurban sapi itu kan tidak hanya perorangan yang kita minta. Yang kita minta itu juga terkadang departemen. Nah, departemen umpamanya PSU atau departemen dari Trakindo atau dari KMS memberikan satu sapi. Nah, itu bukan milik utang, bukan kepemilikan secara pribadi, itu perusahaan Pak, itu departemen atas namanya. Nah, yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna itu adalah apa yang kita hasilkan, kemudian kita keluarkan. Makanya kan Allah berfirman di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah, dan infakkanlah gitu. Belanjakanlah. Apa yang kita belanjakan? Mimma razaqnakum, sebagian rezeki yang aku berikan kepadamu, kata Allah. Jadi rezeki-rezeki yang kita punya sekarang ini, Bapak, yang kita miliki ini, ya semua berasal dari Allah gitu. Bukan milik kita secara sempurna, dalam arti Allah yang memberi, Allah yang menganugerahkan kepada kita, dan kita kembalikan lagi kepada Allah. Nah, maka kapan harus kita berikan? Kapan kita harus belanjakan? Apakah harus menunggu jabatan kita tinggi? Apakah harus menunggu kita kaya? Apakah harus menunggu punya banyak tanah, punya banyak mobil dan seterusnya? Tidak. Nunggu harta kita banyak dulu, tidak.